Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, kita berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini untuk membahas dan sekaligus saya menepati janji melanjutkan bagian pertama yang lalu untuk kajian menghafal Quran yang insya Allah kita khususkan di bulan Ramadan yang sama-sama kita nantikan. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati, diampuni dosa-dosa kita, dan yang paling penting kita bermohon kepada Allah agar Allah berkenan mengangkat wabah COVID-19 atau virus corona yang sekarang tengah sama-sama kita hadapi, kita berjuang, mudah-mudahan segera dihilangkan sehingga insya Allah sebelum Ramadan sudah tuntas dengan segera dan kita bisa menikmati ibadah puasa kita dengan lebih nikmat, lebih khusyuk dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bismillah. Teman-teman, kalau Anda ambil mushaf standar, ya, ingat ya, kalau saya sebut satu lembar, berarti begini. Ya, ada seperti ini, kanan dan kiri. Ya, depan, belakang, ini satu lembar. Kalau saya sebut satu halaman, berarti ini saja. Ya, atau ini saja. Kalau saya sebut satu lembar, berarti ini dan ini. Ya, jelas ya? Ini dan ini. Setiap satu halaman ini jumlahnya di mushaf standar 15 baris. Ya, kecuali Al-Fatihah dan halaman pertama Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya, selebihnya 15 baris. Berarti satu lembar itu 30 baris. Ini 15, ini 15. Baik ya? Baik. Sekarang saya tutup dulu sebentar. Nah, sekarang bila kita ingin ambil target yang paling ringan selama 30 hari bulan Ramadan, kita bisa keluarkan dengan yang paling santai caranya. Misal satu hari kita ambil satu lembar. Ya, satu lembar per hari. Ya. Sehingga dalam 30 hari kita sudah mendapatkan 30 lembar. Ya. 30 lembar dalam 30 hari. Satu juz. Oke, saya ulang. Satu juz itu terdiri dari 10 lembar. 10 lembar. Saya ulang, satu juz itu terdiri dari 10 lembar. Jadi kalau kita memulai dengan satu lembar per hari dan 30 hari kita mendapatkan 30 lembar, artinya kita sudah mendapatkan 3 juz selama satu bulan Ramadan. Ya, 30 lembar, 30 hari. Satu juz, 10 lembar. Maka kita bagi 30 dibagi 10, dapatnya 3 juz. Selama satu bulan Ramadan. Kurang lebih 30 hari. Ya, kurang lebih 30 hari. Ini yang kita dapatkan. Jadi, kalau Anda ingin memasang target paling minimal, misal, saya ini waktunya nggak memungkinkan semua maksimal, maka yang lain selain satu yang fokus tadi, ya, perwakilan keluarga, maka ambil target paling minimal yaitu 3 juz selama bulan Ramadan. Tanpa batas. Jangan bicara usia. Sekali lagi, jangan bicara usia. Ya, ingat, sahabat Nabi pun usianya banyak yang di atas 40, bahkan di atas 50 tahun. Dan mereka menghafal Quran dengan segala kenikmatannya. Dan selesai. Baik. Ini yang kita coba dapatkan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya bisa kita nikmati metode hafalan ini dengan baik? Kita turunkan dulu untuk yang 3 juz ya. Baik, yang 30 juz simpan sejenak. Untuk yang hafalan 3 juz selama satu bulan, saya tinggal hapuskan saja. Ya, 3 juz dalam 30 hari, maka kita bisa turunkan model yang sebelumnya telah kita sampaikan dalam pola waktu sholat. Baik, masih ingat tadi yang saya sampaikan? Kita coba hafalkan setiap hari, satu hari,
Masih ingat berapa lembar? 1 lembar. 1 lembar. 1 lembar, tadi telah saya terangkan, berisi berapa halaman? 2 halaman. 1 lembar ini, ya, saya turunkan ke sini, mohon izin. 1 lembar sama dengan 2 halaman. Sedangkan 1 halaman terdiri dari 15 baris. Kalau 1 halaman 15 baris, artinya 2 halaman 30 baris. Ya, 2 halaman sama dengan 30 baris. 2 kali 15, 30. Jadi kita ambil persamaan ke bawah, 1 lembar, ya, sama dengan 30 baris. Nah, artinya dalam 1 hari, kita akan menghafalkan 1 lembar, yaitu 30 baris. Ya. 1 hari, 1 lembar, 30 baris. Nah, sekarang 30 baris ini, kalau kita ingin gunakan metode yang sangat santai, sangat ringan, sehingga mudah untuk bisa kita dapatkan dalam hafalan yang dimaksudkan, kita, teman-teman sekalian, bisa menggunakan metode waktu sholat yang kemarin kita uraikan dalam bacaan. Inilah rahasianya kenapa saya awalkan kebiasaan membaca mengikuti waktu sholat, karena kebiasaan itu nanti akan diterapkan saat Ramadan untuk menggunakan hafalan dengan metode yang santai. Baik, jadi kita turunkan subuh, ya. Subuh, alhamdulillah. Zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Nah, kita memiliki 5 waktu. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita punya target 30 baris. Nah, kalau Anda sehari melihat halaman atau bahkan barisnya, maka secara psikologis akan terasa panjang. Banyak. Ya, wah ini banyak nih, 1 hari baru melihat ininya saja. Tapi kalau kita bagi, dan kemudian kita jadikan bagian program sesuai dengan masa waktu yang kita coba lalui, maka 30 ini kita bagi kepada 5. Ya, 30 dibagi 5, maka kita dapatkan 6 dalam setiap waktu sholat. 6. Oke? 6, 6, 6, 6. 6 baris saja. Ya, kalau kemudian ini masih terlihat seperti panjang, Baik, padahal ini sudah bonus loh. Ya, bonusnya apa? Hari pertama Anda dapat bonus Al-Fatihah, insya Allah nggak kita masukkan hitungan, karena sudah ada dalam jiwa insya Allah. Ya, hafal di dalam jiwa. Tapi Al-Baqarah halaman pertama kan cuma berapa baris? Ya, 5 ayat tuh, nggak ada 15 baris, itu sudah bonus sendiri. Ya, sudah bonus sendiri. Jadi, sudah kita dapatkan. Nah, cuma saya bicara yang setelahnya dulu. Kalau ini terasa agak panjang pun, metode yang bacaan kita terapkan. 6 bagi 2. 3 baris. 3 sebelum subuh, 3 setelah subuh. 3 sebelum zuhur, 3 setelah zuhur. 3 sebelum asar, 3 setelah asar. 3 sebelum maghrib, 3 setelah maghrib. 3 sebelum isya, 3 setelah isya. 3 baris. Yuk kita lihat. Misal, bismillah. Ini kita masuk ke mushaf. Saya bukakan supaya mudah kita untuk bisa menggunakannya. Nanti di pertemuan berikutnya, teman-teman juga tolong simpan mushaf ya di depannya. Jadi begitu saya buka, Anda ikuti sehingga apa yang saya bahas selaras dengan apa yang sedang Anda saksikan. Baik, ini yang bagian pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik ya, 6 baris pertama. 6 saja, dari 15 ya dikurangi 6, 9. Nah 9-nya tidak ada, yang ada cuma 6. 1 halaman. Tambah 15, 21. Yang tadinya kita coba 30, karena bagian pertama ada bonus tuh. Ya, ya bonus 9-nya tidak ada, maka cuma 21 baris yang kita hafalkan. Oke.
Sekarang kita terapkan ini dulu ya. Ini kita simpan dulu lah. Ya, insya Allah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masukkan yang ini dulu. Ya, misal kita ingin terapkan 3 baris, 3 baris. Ini 1, 2, 3. Kalau kita ambil ini 3 baris cuma 2 ayat. 1, 2, 3, 2 ayat loh teman-teman sekalian. 2 ayat, Anda bayangkan. 3 baris, 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat. Misal, nanti kalau ayat tergantung ya, ada ayat yang panjang juga yang mungkin 15 baris cuma 1 ayat seperti Al-Baqarah 282. Cuma supaya tidak hilang psikologi kita merasa panjang, jadikan baris. Di sebelum subuh 3 baris hafalkan. Bismillah. Insyaallah kalau kita fokus betul, berniat benar, ini Allahu Akbar, nggak akan lama ini. Paling sebentar. Ya, sebentar karena Anda sudah biasa baca. Jadi nanti sebelum Anda hafalkan, nanti saya akan teruskan ke step berikutnya, Anda baca dulu. Ya, misal baca sampai dengan 10 kali, ya, paling minimal 5 kali. Baca dulu, misalnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa lahum 'adzabun 'adzim. Ulang lagi sampai 5 kali misalnya paling minimal, baru setelah itu Anda coba hafalkan 3 baris ini. Insyaallah nggak sampai 10 menit. Ya. 10 menit itu terlampau lama juga, nggak sampai 10 menit bisa nih. Ya, terus Anda investasi 10 menit sebelum subuh, ya tentunya setelah sahur kan. Setelah sahur, ambil ada waktu 10 menit, tahan dulu. Jadi usahakan berhenti sahur itu 15 menit ya sebelum subuh. Jadi 5 menitnya isi dulu supaya longgar, sambil istighfar, doa kepada Allah, minta dimudahkan. 10 menitnya mulai untuk 3 baris. Kemudian setelah subuh 3 baris lagi. Ya, sambil zikir, selesai, nunggu syuruk, 3 baris lagi. Nanti begitu Anda selesai ini, 3 baris ini selesai, kemudian sholat subuh. Nah, ingat polanya. Saya pelankan sedikit ya. Mulai menghafal sebelum subuh. Baca dulu 5-10 kali, hafalkan. Sholat subuh, setelah subuh, masuk ke yang ini, 3 baris selanjutnya. Ya, baik. Hanya saran saya begini, setiap ada sholat sunnah, praktekkan apa yang telah Anda hafalkan. Misal, ini kan mau sholat subuh, ya. Sebelum sholat subuh, ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Maka praktekkan di dalam sholat yang telah dihafalkan. Rakaat pertama 2 ayat, rakaat kedua 1 ayat. Setelah subuh, kita akan berusaha menghafalkan 3 baris lagi. Sebelum menghafal yang ini, ulang dulu yang ini. Ya, supaya kuat. Ya, supaya tertanam dalam jiwa kita. Jadi kalau kita menghafalkannya pelan-pelan, sebagian-sebagian, itu ada bahasa Quran di surah ke-25. Al-Furqan ayat 32. Ya, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Dijawab oleh Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Ya, orang-orang kafir berkata, ya, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Muhammad SAW seluruhnya langsung 30 juz? Dijawab oleh Allah, justru diberikan sebagian supaya kami kuatkan, ya, kami tanamkan Quran itu secara kuat dalam jiwanya. Nah, ini kalau Anda menghafalnya seperti ini kekuatan hafalan itu akan kuat dalam jiwa karena langsung dipraktekkan. Praktekkan. Warattalnahu tartila, dan dibacakan, kami bimbing bacanya secara tartil. Jadi sebelum masuk ke sini, ulangi dulu yang ini, teruskan ini. Nah, Anda sudah mendapatkan 6 baris. Menuju ke zuhur, kan ada duha, ada syuruk sebelumnya. Ya, ada duha, awal duha itu syuruk, pertengahan duha, akhir duha. Ini praktekkan lagi di sini. Sekarang sudah jadi 6 baris. Ya, praktekkan dalam salat duha. Nah, jadi sebelum sampai ke sini, sampai ke zuhur, mungkin ada aktivitas yang lain, silahkan. Anda kerjakan duha dulu. Ya, ada yang misalnya Anda kerja dari rumah, ya, work from home. Yang lain mengerjakan yang lagi, ibu masak lagi misalnya, ya sambil mengulang-ulang yang ini, silahkan kerjakan. Atau kalau nggak bisa sambil diulang, ya Anda dengarkan aja, setel murotal. Murotalnya setel, tapi batasin sampai ke sini aja. Ya, sehingga sampai terus terputarkan di benak Anda. Nah, kemudian masuk kepada waktu zuhur, jeda sebelum zuhur, Anda ambil jeda untuk menghafal lagi tambahan 3 baris. Nanti ada qabliyah zuhur. Praktekkan dulu yang ini, bacakan. Kemudian setelah zuhur, tambah lagi 3 baris. Ya, jadi Anda dapat 6 baris lagi. 6 baris tambah 6 baris, sudah dapat 12 baris.
Nah, nanti saat Anda sudah dapatkan ini 10 menit, Anda bisa mengulang dengan yang ini juga. Masukkan ini ke sini. Ya, jadi 12 baris tuh diulang lagi, sedikit lagi sampai kepada satu halaman. Nah, sampai ke asar demikian teruskan. Jadi sebelum asar tiba, Anda sudah mendapatkan 15 baris. Ya, karena ini 6 tambah 6 12 tambah 3 15 baris. Berarti sebelum asar setiap hari targetnya sudah satu halaman. Sebelum asar. Satu halaman. Ya, ba'da asar tambah lagi 3 baris. Jadi Anda sudah mendapatkan 18 baris. Satu halaman plus 3 baris. Demikian seterusnya maghrib sampai ke isya. Nah, kalau kebetulan qadar Allah misalnya wilayah sekarang pandeminya menyebar, wilayah Anda merah dan sebagainya, dan qadar Allah Anda mengerjakan tarawihnya misalnya berjamaah di rumah, jangan berkecil hati kalau memang keadaannya tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Apalagi wilayah Anda misalnya merah dan anjurannya memang stay di rumah, ini sedang diatasin, udah ikutin aja, tinggal di rumah, Anda berjamaah. Toh Nabi pun kan memperbanyak tarawihnya dulu di rumah, sebagiannya di masjid, ya, supaya Allah tidak jadikan jamaah semua ke masjid. Memang kalau kita dapatkan kesempatan ke masjid dalam situasi yang tenang, normal, atau tempatnya nggak masuk pandemi di situ, tenang, semua dikuasai dengan baik, terkendali bagus, silahkan tunaikan ke masjid. Tapi dalam situasi yang rumit seperti ini, di tempat Anda misalnya sudah dianjurkan dan memang disampaikan di wabah nggak terkendali, maka di rumah. Nah, boleh nanti saat tarawih kalau sendiri-sendiri. Ya, kalau sendiri-sendiri, Anda bisa praktekkan hafalan ini sampai dengan 1 lembar, bawa dalam tarawih. Ya, tapi kalau berjamaah misalnya Anda masih ragu, baca surat yang hafal, nanti sebelum tidur, ulangi lagi 1 lembar hafalan Anda. Ya, sambil pegang mushaf, ulangi, sampai Anda merasakan kenikmatannya dalam menghafal. Begitu selesai Anda sempurna hafalan ini, 1 lembar, ya selesai sebelum tidur, Anda istirahat tidur, dan siapkan bangun di malam hari untuk tahajud sebelum sahur. Ya, kalau sahurnya misalnya 2:30, ya Anda bangunlah 2:30. Ya, 2:30 itu kan nggak mungkin langsung sholat. Yang mana ada orang bangun langsung sholat. Bangun duduk dulu kan. Ya, mending Anda kucak, ya, tiba-tiba udah jam 4 gitu kan. Hingga setengah jam. Anda wudhu lagi. Nah, malamnya sholat. Ini yang diulang 1 lembar. Ya, 1 lembar ulang. Setelah 1 lembar diulang, kemudian Anda coba baca yang akan Anda hafalkan berikutnya 1 lembar lagi. Ya, baca lagi, tunggu sahur. Ya, begitu sahur selesai, tadi ulang lagi seperti awal. 5 menit, tenangkan dulu, atur nafas dulu, kemudian setelah itu baru teruskan untuk yang selanjutnya, lembar yang kedua. Kalau ini konsisten kita kerjakan, insya Allah saya punya keyakinan yang sangat kuat, dan ini paling mudah, paling gampang. Insya Allah, dengan izin Allah, Anda akan menghafalkan dengan hafalan yang sangat kuat 3 juz selama Ramadan. Ya, dan Anda akan bertanya pada saat itu, kemana aja saya selama ini? Ternyata 3 juz itu bisa dalam 1 bulan. Kalau 3 juz bisa dalam 30 hari 1 bulan, artinya 30 juz kan bisa diselesaikan dalam berapa? 10 bulan. 10 bulan, 300 hari. 10 bulan. Dan Anda sudah mengalami berapa bulan dalam hidup? Duhai Anda yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapa masa yang sudah Anda habiskan selama ini? Anda kemana saja? Berapa bekal yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, jadi insya Allah dalam sebulan, ya selama Ramadan, metode santai, kita hafal berapa? Belum tentu 3 juz kalau Anda tidak fokus. Ya, jadi tetap fokus, tetap niatkan dengan tulus, dan jadikan semua ada rasa dalam hafalan sehingga diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang santai. Ya, tarik nafas dulu. Tarik nafas. Saya hapus dulu. Anda tinggal tarik nafas sehingga nanti kita ada space yang lain lagi. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, ini yang metode santai kita sudah dapatkan. 1 hari 1 lembar, 30 hari 30 lembar, sama dengan 3 juz dalam 1 bulan, insya Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya itu nanti ada kebiasaan, ada kerinduan. Kalau sudah ada rasa tuh membekas dalam jiwa. Biasanya semua yang berkesan di jiwa itu selalu ingin diteruskan. Ya, dari pandangan mata ke mushaf jatuh ke hati. Dari hati muncul rasa, dari rasa ingin selalu kembali.
ingat lagi. Itu yang kemudian kita teruskan kepada Quran. Jadi kalau Anda pada manusia, pada yang lain bisa, kenapa pada Quran firman Allah yang kita cintai, ya tidak bisa kita punya kerinduan ke situ. Kan cinta itu melahirkan rindu. Anda cinta pada anak, rindu pada anak. Anda cinta pada Al-Quran, akan rindu pada Al-Quran. Ya, itu poinnya. Jadi nanti kalau sudah terbiasa dengan 3 juz, kesananya akan ingin mengejar. Sehingga pengajaran itu menghasilkan percepatan. Ya, itu sudah rumus di fisika juga demikian. Kalau kecepatan kita meningkat, maka percepatannya akan semakin kuat. Ya, jadi jarak tempuhnya walaupun panjang, tapi karena waktu tempuhnya dipercepat oleh kita, maka jaraknya akan terlihat seperti mengecil. Ya, Anda mau ke Jakarta misalnya dari Bekasi 30 km per jam. Kalau Anda pakai mobilnya, jalannya cuman kecepatan 50 km per jam, mungkin sampainya berapa lama gitu kan. Nah, tapi kalau Anda tancap gas lagi, ya 100 km per jam misalnya, atau 120 km per jam dalam tahap masa aman, maka waktu tempuhnya akan lebih cepat untuk Anda dapatkan. Demikian menghafal Quran. Kalau kita sudah punya rasa, kemudian kecepatan kita menguat, maka waktu tempuhnya semakin cepat, yang tadinya 10 bulan, boleh jadi diselesaikan dalam 5 bulan, 3 bulan, 2 bulan, atau bahkan sebulan setelahnya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, biasakan supaya mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkenan mengangkat dengan segera COVID-19 ini dan menyatukan kita semua dalam kebaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah muliakan kita, semoga Allah lancarkan kegiatan kita, dan semoga Allah sekali lagi merahmati kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma waj'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya rabbal alamin wa nuran lana fil barzakhi ya arhamar rahimin. Allahumma bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.